semoga bapak-bapak di sini tidak membawa politik busuk atau tidak ada kubu A, kubu B, kubu C. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke rumah Allah ini, saya berharap dengan nama Allah, dengan pikiran yang sehat, yang tenang, dan semoga diridhoi Allah. Di sini saya memang malam kemarin itu saya tidak diundang, mungkin memang saya tidak ada apa-apanya di sini, tapi saya tanda tanya. Ada beberapa orang yang meminta saya untuk menanyakan. Salah satunya Bapak Gepeng atau Bapak Suhardi tidak ada merasa tanda tangan, tetapi di sini kok ada tanda tangan. Nah itu pertama. Yang kedua, tadi pimpinan sidang mengatakan di rumah Allah kok ada kubu-kubu. Apa kuburan apa ujung kubu sana gitu. Jadi saya minta penjelasan pimpinan sidang. Siapa itu saya nggak tahu, yang penting tadi pimpinan sidang. Siapa ini Suhardi? Dan ini mengatasnamakan masyarakat Pulau Bandring. Masyarakat Pulau Bandring yang berada di lingkungan Masjid Al-Irada ini ratusan orang, mungkin ribuan orang. Tetapi di sini kenapa kok hanya 13 orang? Ini saya pertanyakan, di masyarakat Pulau Bandring yang mana? Apakah mereka yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab? Bertanggung jawab untuk menyatakan ingin mengusut keuangan BKN. Yang kedua, laporan hasil kerja BKN. Kenapa sudah sekian lama kok baru ini yang ada? Saya nggak tahu apakah ini ada politik busuk atau busuk-busuk politik, atau yang ingin menjabat pengurus BKN. Di BKN ini nggak ada duitnya. Ini kerja karena Allah semata. Jadi pertama saya ingin bertanya, tolong dijelaskan ini mengenai, biarkan Bapak kepala desa Pak, Bapak tahu apa saya Pak ya. Saya masyarakat biasa Pak ya. Nah, saya nggak ada apa-apa ya. Saya pemulung Pak. Jadi saya karena ini tergugah hati saya. Ya, dengar dulu. Ini Bapak Suhardi. Ini dia tidak ada tanda tangan atau Bapak Gepeng, dia menanyakan minta tolong kepada saya. Kemudian tadi Bapak pimpinan sidang mengatakan jangan ada kubu-kubu. Apa memang sini ada kubu di sini? Saya pun nggak tahu. Maka itu saya pertanyakan. Dan kemudian yang saya pertanyakan di sini, masyarakat Desa Pulau Bandring yang 13 orang ini menanyakan hasil keuangan pengurus BKM, apa kerjanya, bagaimana, kan menyatakan bahwa mereka ada curiga, praduga tidak bersalah atau praduga apa, itu nggak tahu saya ya, saya bukan orang politik, jadi saya bicara apa adanya dari hati kecil saya. Coba tolong pimpinan sidang tolong dijelaskan ini. Sekian dan terima kasih. Jadi begini, masalah ya, tadi juga saya tanyakan, ada kebetulan tadi datang Pak Umar ya. Bahwa nama saya Pak Suhardi, bukan Suhardi. Jadi semua orang ya kok Gepeng itu ikut tanda tangan kan gitu. Nah, nama baik saya. Jadi gini, tadi sudah dikonfirmasi sama istri. Ya, itu ada. Nggak jelas ini. Apa ya Pak? Sebelum nama laki saya disebut, Bapak ini duluan katanya Suhardi, tapi Bapak Gepeng ini nggak merasa orang ini, terus loh ini Suhardi, lakinya Suhardi, katanya kayak gitu. Saya tuh tadinya udah datang sama Iya. Jadi dari desa sudah dijelaskan. Kebetulan tadi saya telepon Pak Polres. Jadi ini dulu, dan kita menghakimi dulu. Coba dijelaskan sudah datang, sama-sama tadi kita dengarkan. Sudah proses. Itu sama siapa? Sudah siapa? dibilang tadi katanya Supardi. Ya. Supardi Mames. Ya. Nah, ya kan Pak, inilah istrinya ada.
Dan begini Pak, tolong satu lagi Pak. Di sini katanya ada yang membawa surat ini mengatasnamakan ingin perbaikan jalan. Jadi datang ke rumah masyarakat. Ini kalau memang benar ini ada, ini saya akan lapor ke polisi Pak. Ya, gini Pak. Silakan kalau masalah itu. Jadi sekarang gini Pak, siapa orangnya Pak? Maksudnya Ini yang minta tanda tangan ini. Pak Usu Pak, Siapa? Mas paling juga di Kalimantan itu diadakan semua, kan? Ini kan tadi kita beri kesempatan Bapak ini ngomong. Sekarang sudah kita kasih kesempatan ngomong. Jadi kalau kita mau ngomong, mana yang mau didengar? Sekarang begini Pak. Ya Bapak ngomong dulu. Sekarang kan gini Pak. Iya. Ini saya mau tahu ya. Yang pertama, Suhardi ini tidak pernah tanda tangan. Jadi masyarakat sini saling hampir semua orang masyarakat sini yang ketemu sama dia menyalahkan dia. Pertama, yang kedua, ini masalah soal laporan keuangan dan laporan hasil kerja. Yang melaporkan ini 14 orang, 13 orang. Yang 13 orang juga yang lainnya juga nggak mengaku, Pak. Ini apa laporan siapa ini, Pak? Pertama, dengar dulu Pak, diam dulu Pak. Yang kemudian di sini kok kenapa dibilang ini ada perbaikan jalan? Jadi diminta tanda tangan. Sekarang yang mengedarkan surat ini siapa sekarang? Ini surat dari mana ini? Ini di sini mengatasnamakan Desa Pulau Bandring. Ditandatangani Bapak Kepala Desa Pulau Bandring. Jadi 99% Bapak Kepala Desa Pulau Bandring ini tahu orangnya. Tolong dihadirkan Pak. Ya tolong dihadirkan dulu Pak sekarang Pak. Ini nggak bisa. Ini diapakan? Ini kalau memang selesai. Ini kalau Bapak ngomong, ini kan saya mau jawab. Iya. Masalah surat Pak. Iya. Surat, udah Pak. Iya. Ini saya dapat informasi tanggal 10. Udah Pak. Ini di Murati. Bapak Kepala Desa menjelaskan, mendapat informasi Pak Solihin sebagai Ketua BKM mau mengundurkan diri. Dengar Pak, tolong Pak Bajen carikan kesepakatan masyarakat, kebenarannya masyarakat. Di sana saya tanya berapa yang dibutuhkan tanda tangan. Alangkah kalau banyak Pak Bajen cuma menanyakan, Pak, tujuan kita malam kemarin kita makanya bingung ini Pak. Kenapa di masjid ini ingin menanyakan Pak Solihin itu mengundurkan diri. Ada apa di BKM? Itu maksudnya Pak. Bukan kemana-mana. Tapi saya heran di masjid yang mulia ini Pak. Begitu Pak Solihin menyatakan dia mengundurkan diri, kok ini ada apa? Artinya apa? Kalau saya Pak, dengar dulu Pak. Tolong buka maskernya Pak. Dengar dulu saya Pak. Tolong buka maskernya Pak. Jelas. Saya Pak dia. Saya dengar dulu Pak. Setelah itu Pak, saya menelaah. Berarti selama 10 tahun dipegang Pak Solihin sebagai Ketua BKM, yang untuk menangani masyarakat, berarti nggak saya nggak Pak Solihin. Loh, salah lah. Bikin konflik. Ini menteri. Buka maskernya Pak, buka maskernya. Biar jelas Pak. Makanya kita mau bertanyakan. Sekarang gini. Benar, Pak. Jadi sekarang begini. Ini kan permintaan tahun berapa tentang BKM. Semua sudah jadi. Yang minta ini sholat. Yang jadi permasalahan ini Pak. Sekarang gini Pak. Yang saya pertanyakan tadi yang pertama tadi di sini ada nama Suhardi, orangnya keberatan. Poin 1. Ini dulu tolong dijelaskan dulu. Orangnya keberatan, dia tidak ada tanda tangan dan kemudian banyak ada juga yang lain.
Dan mereka meminta tanda tangan ini mengatasnamakan perbaikan jalan. Bisa diulik. Jangan kita Ini orangnya Pak, ini orangnya, ini Pak Gepeng. Dia tidak ada tanda tangan, tapi dia dibuat tanda tangan di sini. Dari tahun perbaikan jalan itu maksudnya Stop. Ini rumah Allah. Saya satu ini aja. Pak Ustadz Solihin sekarang ngomong alasan apa dia mundur. Udah. Sana sini. Belum Pak, tunggu Pak, belum Pak. Ini yang saya tanyakan, tidak bisa. Saya tanyakan pertama mengenai ini tanda tangan ini siapa orangnya. Loh, ini dulu, tapi ini dulu tadi saya ucapkan. ya ini bilangnya kan nggak ada orangnya. Pak Marco. Ya dipanggil lah. Ini kan atas perintah kepala desa. Ini suratnya kop surat kepala desa. Tolong diselesaikan satu persatu. Ya, itu nanti. Ini dulu selesai, baru yang lain. Biar enak dia. Pak Solihin aja, Pak Solihin ini karena alasan apa itu baru itu buat masalah Pak Solihin memutuskan mundur tidak tahu alasan apa. Jadi semua ada. Oke, ini sambil menunggu Bapak cerita Pak Solihin. Biar ini pasiennya alasan Pak Solihin mundur semalam apa. Jadi biar jelas ini apa. Jadi nanti bisa permasalahkan. mencari hal kesalahan-kesalahan negatif. Loh, ya, kita berpikir positif kalau memang awalnya itu positif Pak. Ini awalnya kan nggak positif ini, mengatasnamakan orang-orang yang tidak tahu. Bagaimana Bapak? Ya makanya itu dipanggil biar tahu. Saya bukan dibilang rokok, saya tanda tangan itu sudah masuk ke saya menjalani jadi Bapak tidak boleh. Gini Pak, ini pada awalnya kan surat kan dari Bapak maka keluar ini Pak. Tanda tangan Bapak pun kan ada. Tidak Tentunya kan ada orang yang bekerja ini. ada surat Nah, masuk. yang orang yang bekerja ini kerjanya jelasnya salah Pak. Mengatasnamakan ini Pak Gepeng, dia tidak ada tanda tangan. Saya klarifikasi, saya bukan ini. Ya, makanya dipanggil siapa orangnya? Ini. Pak Marco dipanggil Pak. Ini yang menyampaikan Bapak. Pak Marco nggak ada. Ya Pak. Nah sekarang Pak Solihin lah Pak. Sekarang Pak Solihin Pak. Benar ya Bapak itu mundurkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Desa, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, para bapak orang tua kami, ibu-ibu yang malam ini, pertama kami sampai pertama kami sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di rumah Allah ini. Harapan kita sebenarnya konsep malam ini adalah menindaklanjuti hasil rapat kemarin pada malam Sabtu, yang harapannya pada malam ini dapat terbentuk kembali untuk pengurusan berikutnya. Setelah pada malam Sabtu yang lalu saya menyatakan mengundurkan diri. Kemudian andai kata persoalan yang kemarin tanda tangan yang berjalan, ini kan setelah berjalan tanda tangan ada lampiran lembar yang pertama, itu kan disampaikan kepada Bapak Kepala Desa ya Pak. Ya, kemudian atas dasar itu Bapak Kepala Desa mengeluarkan surat undangan kepada jamaah. Memang harapan saya tidak seperti ini, dalam artian ketika Bapak Kepala Desa mendapat surat dari masyarakat, seyogiannya saya dipanggil oleh Bapak Kepala Desa ke kantor Kepala Desa. Nah itu baru bijak dia.
saya dipanggil ke kantor kepada Bapak Kepala. Kalau tadi pernyataan Pak Koces bahwa dengar Pak Solihin mau mengundurkan diri, betul. Alasan kenapa saya mengundurkan diri, karena begitu cukup lamanya kepengurusan saya, maka dirasa perlu untuk regenerasi. Tetapi harapan saya mengundurkan diri ini setelah pembangunan kamar mandi yang perempuan selesai. Cuman kayaknya ada desakan. Kayaknya kan ada desakan, sehingga dengan tanpa berkonfirmasi Bapak Kepala Desa mengundang saya di rumah saya. Prosedurnya adalah seharusnya saya dipanggil Pak Kepala Desa, ini Pak Ketua BKM, ini ada dari masyarakat, ini kok bisa seperti ini, coba tolonglah dikonfirmasi. Ketika itu saya dipanggil kantor desa, saya akan jawab dua opsi. Yang pertama, Pak Kepala Desa, sabar tahan dulu, saya akan selesaikan pembangunan kamar mandi perempuan. Setelah selesai, ini kamar mandi mau kami cek semuanya sampai selesai, bahkan hari Selasa. Sebelum kita rapat hari Jumat, kami sudah panggil tukang untuk menyelesaikan kamar mandi. Hari Rabu pagi batu masuk. Hari Rabu sore dapat undangan. Saya bilang sama Mas Dimas, di cancel dulu lah pembangunan kita karena ada surat undangan ini oleh Kepala Desa. Ketika saya mendapatkan undangan dari Bapak Kepala Desa, saya tidak respon apa-apa, tetap saya telan, saya layani permintaannya, datang saya ke masjid. Padahal harapan saya ketika itu pada hari Jumat pagi, rencana itu tembok mau kita jebol, karena kamar mandi perempuan mau kita buat sama seperti kamar mandi laki-laki. Karena kita rasa pada saat itu sudah ada dana kita besarannya 26 juta yang kemarin kita serahkan kepada Pak Kades. Setelah selesai kamar mandi, harapan kami dalam waktu 1 bulan ini selesai di awal November. Saya undang semua masyarakat atas nama Badan Kemakmuran Masjid di masjid, dan situ saya sampaikan kerja kami, dan saya akan menyatakan mengundurkan diri. Jadi alasan saya mengundurkan diri, Pak, sebenarnya tidak malam Sabtu semalam. Sebenarnya saya mengundurkan diri tidak malam Sabtu semalam. Saya mengundurkan di awal November. Ketika pembangunan kamar mandi selesai, ini masjid sudah kita permak, baru kita undang, dan saya menyatakan mengundurkan diri. Karena kami rasa PR kami selaku BKM telah selesai. Permintaan ibu-ibu perempuan, kamar mandi lagi cantik, masa perempuannya kayak gini, insya Allah akan kita bangun setelah dana ada. Alhamdulillah dana sudah ada. Jadi itunya persoalannya. Jadi Pak Saleh, rencana pengunduran diri saya adalah dalam rangka karena sudah cukup lama Pak Koces. Saya sebagai BKM mungkin sudah ada 10 tahun ya Pak Dimas ya, 10 tahun. Ya memang cukup lama. Tapi kalau cerita kita koordinasi, alhamdulillah sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan tahun 2018 kita koordinasi dengan jamaah untuk pengadaan AC. Tahun 2019 kita koordinasi dengan jamaah untuk membeli tanah dan pembangunan kamar mandi. Memang 2 tahun berjalan kita tidak ada koordinasi. Rencananya koordinasi akan dilakukan kembali setelah kamar mandi itu selesai. Jadi alasan saya mengundurkan diri sebenarnya tidak di malam Sabtu semalam. Cuman karena malam Sabtu semalam kondisinya saya sudah tidak nyaman, maka saya menyatakan mengundurkan diri. Itu Bapak Ibu. Jadi alasan saya Pak Kades. Jadi mohonlah kepada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Pak Lili. Iya Pak Lili. Sebenarnya saya dalam persoalan masjid ini sudah nggak ada masalahnya. Dalam persoalan surat saya telan, nggak ada masalah. Walaupun itu pahit, saya telan, nggak ada masalah. Apapun yang disampaikan kepada saya bahwa kami tidak berbuat terhadap masjid ini, saya telan, nggak ada masalah. Karena bagi saya itu jadi obat. Sama seperti cerita kemarin Pak Kades kan, banyak yang Pak Kades telan, yang pahit-pahit insya Allah jadi obat. Begitu juga sebenarnya saya move on, ya nggak ada masalah. Ketika nanti pada malam ini terbentuk siapapun pengurusnya, bagi saya nggak ada masalah. Saya tempatnya di masjid. Lanjar siapapun pengurusnya ini di masjid ini, saya tetap ke masjid karena saya memang sholatnya di masjid. Nggak ada masalah bagi saya Bapak Ibu. Jadi mohonlah ibu-ibunya untuk tertiblah dulu, Bu. Tolonglah.
tertib supaya acara yang sebenarnya kan konsep malam ini dalam undangan yang disampaikan Pak Kades adalah pembentukan kepengurusan berikutnya. Sebenarnya kan itu harapan kita, terbentuk pengurus yang baru. Ini Pak Saleh ya, alasan dari saya sebenarnya ya saya hanya sekedar menyampaikan ini saja. Mohonlah sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Koces setelah saya mengundurkan diri tepuk tangan, ya saya juga nggak tahu alasannya apa tepuk tangan. Yang penting saya mengundurkan diri, selesai itu aja. Saya nggak menanggapi itu tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, saya tidak ada urusan dengan itu. Yang jelasnya saya malam ini sudah tidak sebagai pengurus BKM. Andai kata pun nanti kita pilih, silakan kita pilih yang baru. Jadi Bapak Ibu, mohonlah supaya agak ditertibkanlah, dinormalkan. Sekali lagi ini rumah Allah, sekali lagi ini rumah Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menambahi apa yang disampaikan oleh mantan ketua BKM saya. Artinya apa? Ketika kemarin dia mengundurkan diri, maka sepaket saya pun akan mengundurkan diri. Sudah. Juga yang terjadi di malam Sabtu kami juga sudah bahas habis. Artinya apa? Secara prosedural administrasi kami juga sangat paham, tapi kami lebih mengedepankan jemaah, lebih mengedepankan etika. Sudah, kita ikuti saja. Jadi ibu-ibu sekalian sama bapak-bapak saudara sekalian, hari ini, malam ini kita hadir di sini. Kita sedang mau pemilihan kepengurusan yang baru, kan begitu Pak Kades? Sudah. Kalau kemudian ada pertanyaan, ada ketidakenaan hati, tolong tempatnya tidak di sini, kan begitu Pak Ustadz Solihin? Tolong tempatnya tidak di sini. Saya dengan segala kekurangan, kelemahan, dengan segala yang telah kita lakukan bersama, itu kita tahan, nggak usah sampai kemudian euforia emosional itu kita keluarkan. Jadi ibu-ibu yang begitu antusias di luar, tolong Bu, tolong tahan Bu. Kemudian kawan-kawan sekalian, saudara sekalian juga tahan. Terlepas dalam pikiran kita masing-masing hari ini ada sesuatu apapun bentuknya, tahan. Jangan di dalam ruangan ini. Sekali lagi saya tegaskan, jangan di ruangan ini. Dan minta maaf Pak Lili, saya sangat hormat sama Bapak, hormat sekali. Yang Bapak utarakan, yang Bapak sampaikan itu sama persis dengan apa yang saya dengar. Itu juga sama persis apa yang juga saya rasakan. Tapi lebih kita kedepankan. Kenapa? Toh kita ini sedang dalam kondisi mencari kebaikan di dalam masjid ini. Tolong, sudah. Kalau kemudian mau ribut, mau bagaimana, di luarlah daripada pagar masjid. Atau kemudian ada ketidakenaan hati, sampaikan kembali kepada kepala desa kita. Mungkin beliau nanti undang, tapi jangan di masjid. Siap. Jangan di masjid. Kenapa? Karena dari kemarin saya sudah bicara panjang dengan Pak Solihin. Yang terbawa itu nanti BKM-nya, yang terbawa itu masjidnya. Pertahanan kami selama ini 10 tahun itu yang kami jaga. Makanya tanpa ada perlawanan sedikit pun, ketika kemudian ada sedikit aja celah, kemudian sepertinya ada sesuatu, ya sudah, kasih, kita selesaikan. Yang katanya 10 tahun kita belum pernah buat, nggak masalah. Yang katanya bla bla, silakan, nggak ada apa-apa itu, nggak penting. Toh sama seperti yang Pak Usulin bilang, kita tetap hadir ke masjid. Kita tetap sholatnya ke masjid. Itu dia. Jadi harapan saya, 2 tangan 10 jari, saya berharap hentikan semua yang ada dalam pikiran dan hati kita yang sedang menghangat. Hentikan sejenak, tarik napas dingin. Maka kita konteksnya hari ini adalah pemilihan kepengurusan yang baru. Tetapi ada yang perlu saya kemudian sedikit syaratkan. Tolong Pak Kades, jangan sebutkan nama Pak. Kenapa? Karena kawan-kawan ini juga pasti sedang menyiapkan.
Jangan sebutkan nama. Kenapa? Nggak perlu pakai aklamasi. Silahkan kita tanya usulan-usulan mereka apa. Biar berkembang ini. Karena di sini mereka yang ada di sekeliling masjid. Karena mereka yang juga sering sholat ke masjid. Itu saran terakhir saya. Supaya kita dapatkan kemudian kepengurusan yang sesuai dengan harapan mereka. Itu saja. Terima kasih. Bentar Pak ya. Bentar. Jadi bapak-bapak yang namanya ada di sini yang merasa sudah selesai, udah ikhlas. Bapak yang ada tercantum nama sini tapi tidak tanda tangan sudah ikhlas. Sudah pakai pen, udah ikhlas. Nah, udah ikhlas. Oke. Saya bukan apa Pak ya, karena ini tanda tangan ini bisa ada di sini karena mengatasnamakan BKN juga Pak. Iya. Nah itu makanya. Iya. Kalau mengatasnamakan tadi premanisme ya di kota saja sama saya Pak. Iya. Nah itu. Ya, paham Pak. Bahkan sebenarnya kami berdua dengan Pak Solihin pun sudah tahu. Tapi hari ini bukan itu. Kalaupun kemudian nanti ada lanjutan silahkan. Tapi mohon sekali lagi pandanglah, kalau tidak bisa pandang saya yang muda, lihatlah Pak Solihin yang begitu banyak jasanya di desa kita, di masjid kita. Mulia kemuliaan itu letakkan kepadanya. Jangan sampai ada keributan pasca kepemimpinan kepengurusan BKM Masjid Alirada. Mohon itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Dipersilahkan. Saya sarankan karena memang kita di desa ada lembaga namanya Imtak, Iman dan Takwa. Mohon juga kepada Pak Kades mungkin diserahkan saja supaya suasana bisa lebih kondusif untuk kepada Ustadz Ahmad Laduni selaku Ketua Imtak ke Desa Purubakri. Silakan. Para bapak orang tua kami, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita langsung diskusi aja lah. Alangkah bagusnya kita diskusi apakah pemilihan untuk kandidat kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid ini kita pilih secara aklamasi atau secara demokrasi. Kita, kalau saya bilang kita pilih calonnya, kita memilih yang ada di sini. Jadi saya kembalikan di forum ini, apakah kita aklamasi ataukah kita menunjuk calon-calon sebagai calon ketua BKM? Nah, dipersilakan. Calon. Gimana Pak? Calon. Voting. Kalau saya saran, Pak, supaya juga tidak terlalu melebar, juga kemudian seperti kemarin dengan Pak Solihin, koordinasi kami begitu baiknya, komunikasi kami juga begitu baiknya, sudah pilih saja malam ini ketua, sudah. Kemudian untuk anggotanya, untuk sekretaris bendahara, biarlah ketua kemudian memilih sendiri. Karena supaya tercipta kepengurusan yang baru yang sesuai dengan harapan dan seleranya. Kenapa? Karena kepengurusan ini butuh satu kekompakan yang sangat luar biasa. Jadi saya sarankan untuk malam ini kita pilih satu nama saja, pilih ketua. Nanti ketua ini kemudian pilih siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa kemudian koordinator ataupun bla bla bla. Dan ini nanti kemudian disampaikan berapa hari setelah kemudian rapat ini. Dan satu lagi, coba koreksi saya, Ketua Imtak, kepengurusan BKM untuk saat ini adalah di bawah naungan KUA. Artinya SK-nya nantinya keluar itu melalui kantor urusan agama. Ini supaya juga menjadi pemahaman kawan-kawan yang hadir di sini, bahwasan nanti SK yang dikeluarkan itu dari KUA. Nah, jadi saya tegaskan kembali, sebutkan satu nama, kita kemudian sepakati bersama, dan beliaulah sang ketua inilah kemudian nanti yang memilih siapa pilihannya.
siapa pasangannya. Seperti saya pilih pasangan hidup saya, maka kami bisa sehidup semati. Jangan kemudian kita pilih ketua, ternyata tidak cocok sama sekretarisnya, apalagi kemudian tidak cocok sama bendahara. Ini nanti blunder lagi, berulang lagi. Jadi saya sarankan Pak Ustadz Doni tanya aja beberapa usul, siapa nama, kemudian yang muncul, contoh Pak Ulika atau Pak Arif atau siapapun atau Wira atau siapapun yang ada di sini, nanti akhirnya kita bisa satukan secara musyawarah dan mufakat. Silakan. Tambahan, kira-kira yang saya fungsikan tadi kira-kira bisa diterima. Enggak, Bang. Hah? Makanya kan kok. Oh, buku bag. Ini belum ngomong kan? Lanjut. Nggak terima buku bag. Iya, lanjut. Nggak terima buku bag. Ah, buku bag, terima. Buku bag tadi secara aklamasi Abang tadi. Karena nggak pakai mic, Bang. Ya, tapi kita tentang buku bag. Kita sepakat itu gimana? Maka itu wajib kita adakan. Harus. Tidak, sebenarnya begini, urusan itu adalah internal dari BKM. Silahkan nanti BKM bermusyawarah sendiri, kita tidak bisa ikut campur. Hari ini kita konteksnya Pak Kades supaya sederhana urusannya, karena saya sudah bantu, ketua saja dipilih. Karena itu menjadi permasalahan. Ada perbandingan dengan yang lain. Kalau ini sudah bagus, tapi ada perbandingan dengan lain. Kenapa? Karena memang kalau di situ transparansi. Ya kalau saya sepakat. Yang kedua tentang bertahun. Masalahnya tentang bertahun itu harus diadaan untuk jabat. Nah itu saya terus tentang itu. Terus saya contoh, buat selalu serahkan pada saya. Ya, pada saya. Kebetulan setelah saya pulang. Bang, izin Bang, pakai mic Bang. Gini, makanya saya tuliskan tadi tentang buku bag. Jadi saya anggap itu hal yang lebih bagus. Jadi kepada saudara Dimas, artinya ini kan untuk kemajuan kita. Dari manapun itu idenya, ini sama-sama kita untuk mencermati. Kenapa? Di saat ada dua orang menandatangani, ada buku bag, itu kalau ada kita masukkan. Ya, nanti tugas bendahara sama ketua. Uang cash di tangan kita sepakati misalnya 2 juta. Kenapa? Supaya jangan pulang balik ke bank. Ada hal yang bisa mendahulukan. Setelah itu ambil ke bank. Supaya ada bisa laporan uang masuk untuk kerja habis berapa. Jadi biar pembukaannya lebih bagus. Kenapa demikian? Saya sendiri semalam ini uangnya itu berikat. Ini sekarang sudah tidak berikat, tapi jumlahnya sama. Paham artinya? Paham nggak di sini? Saya sendiri semalam ada orang kepepet masalah butuh uang. Kebetulan saya cuma megang uang cash, di dompet tidak ada. Uang ini saya ambil untuk mengasihi mereka, tapi saya pulangkan. Kenapa malam ini saya sebutkan seperti itu? Demi kebaikan. Jadi harus ada kita buka rekening nanti 2 spesimen yang menandatangani. Yang kedua, tadi saya instruksikan bahwa per tahunnya dibuat ada pertanggungjawaban seperti BKM lain. Kurasa hal yang bagus yang kita sampaikan ini. Cemana? Sebelum pemilihan ini kita sepakati dulu. Untuk yang baru, setuju? Setuju kan? Setuju. Nah, itu mungkin itu saja. Iya Pak, langsung kita tadi kita sudah sama-sama menyepakati. Ini saya ulang lagi. Kita sepakati pemilihan ketua ini secara aklamasi, ataukah kita tunjuk beberapa orang di antara kita untuk dijadikan salah satu calon kandidat ketua Badan Kemakmuran Masjid Ali Rodah. Mana Pak? Di antara dua ini. Tunjuk calon. Benar Pak. Iya. Memang secara aklamasi bagus. Itulah demokrasi yang paling benar. Akan tetapi di sini orangnya kan banyak. Kemudian satu dengan satu nanti bisa saling memburukkan. Jadi coba yang ingin menjadi ketua ditunjuk tangan, angkat tangan.
Setelah itu lebih bagus kita voting. Itu menurut saya. Kalau menurut yang lain terserah. Itu alangkah lebih baik. Yang ingin menjadi ketua BKM, tolong angkat tangannya. Loh, kalau voting ya tentunya kan si Pak A, Pak B, Pak C. Kita siapa mau dipilih? Mohon maaf Pak, itu kan saran. Nah, itu kan belum tentu dijadikan sebuah kesimpulan. Saya. Gitu. Ya Pak ya. Ini saran saya kan voting. Kalau ya. Itu dia dulu. Jadi dari Pak Lili tadi, mohon maaf Pak, saya potong aja Pak. Ya. Dari Bapak, menurut Bapak siapa yang mau jadi calon ketua, dia tunjuk tangan, kita voting. Gitu kan Pak? Ya. Itu satu. Jadi aklamasi tidak. Yang lain Pak. Nah, yang lain. Supaya kita ini Pak memanfaatkan waktu, karena kalau kita terus berlarut kita berbicara ini nggak habis-habisnya. Nah ya, lanjut. Kami dari masyarakat Doni. Kan dulu Pak. Iya. Langsung aja Ustaz. Gimana? Namanya langsung aja kita. Iya, kayak yang layak lah memimpin. Yang kedua ada saran langsung saja sebut namanya. Siapa calonnya? Iya. Sebentar Bapak Ibu. Ini yang kedua. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilakan. Kita ini kan demokrasi. Sekarang begini Pak. Ini syaratnya dua. Ya. Pertama voting, satu kedua aklamasi. Jadi kalau yang minta Bapak sebagian aklamasi. Kalau saran saya supaya memang ini memang rahasia, ya voting. Tapi kalau memang aklamasi, ya silakan, nggak jadi masalah. Kalau memang ini memang udah aklamasi, saya sendiri ke Pak Ustadz Doni, udah karena Ya, ini aja, sederhanakan aja lah, sederhana, nggak usah malah kok kayaknya ribet banget. Ketua juga perasaan kita kemarin nggak ada gajinya Pak Solihin ya, udah sederhana. Gini aja, ini kan jumlahnya secara kasat mata ini mudah ini jumlahnya. Sudah, kalau saya Ustadz Ahmad Ladoni, sudah, silahkan kemudian. Janganlah ibu menjorit. Ibu ini bawaannya selera aja. Tenang Bu, tahan. Sudah. Kalau saya Ustadz Ahmad Ladoni, sudah. Orang ini Pak nggak ngerti aklamasi opo, nggak ngerti, nggak usah apalagi gitu-gituan. Sederhanakan aja. Voting itu apa? Pikir orang itu roti itu Pak. Nggak usah seperti itu. Nggak semua ini yang sekolah, nggak usah. Sudah, sederhanakan aja. Seluruh, tenang kamu. Sudah. Jadi kalau sebelah kanan saya, sederhanakan aja. Sebelah kanan saya kira-kira Ustadz Ahmad Ladoni bagaimana? Sepakat? Oke. Khusus ibu-ibunya Ahmad Ladoni sepakat? Sepakat. Sebelah kiri saya? Selesai masalah. Alhamdulillah telah terpilih Ketua BKM Masjid Al-Irada Ahmad Ladoni. Dengan catatan saya minta kemudian ketua ini nanti menyusun anggotanya, kemudian menyusun staf-stafnya. Ya, terima kasih. Kemudian atas segala kemudian bantuan semua, silakan. Perlu saya sampaikan, memang ini amanah. Yang amanah itu dibilang orang, kalau orang mendapatkan amanah pasti dia bersyukur kan. Tapi ini adalah amanah yang kita sama-sama tahu. Satu, secara materi tidak ada. Dua, sudah pasti jadi tuntutan. Jangankan di akhirat, di dunia aja banyak jadi tuntutan. Saya yakin itu. Karena lebih banyak lagi. Ya. Saya program memang untuk BKM ini nanti ada karyawan. Gimana kalau saya ada ibu lagi? Gimana kalau dikeluarkan untuk honor mereka? Artinya uang minyak dan lain-lain. Honor. BKM
Pakai mic bang, biar lebih dengar mantap bang. Gini, saya kan baru melihat pembukuan. Ah. Yang ada di sini kebersihan sama Najir. Jadi gini, gimana kalau malam hari ini kita sepakatin untuk pengurus BKM itu kita kasih per bulannya kita keluarkan berapa untuk honor. Bukan honor ya, artinya dia kan keluarkan minyak, pulsa dari ya. Setuju. Nah, jadi kita sepakatin misalnya kalau 1 juta dibagi 3 gimana? Ini aja Pak, nanti Pak, itu nggak bisa dapat sekarang. Nanti rapat BKM memanggil masyarakat. Kalau malam ini udah ini aja dulu Pak. Iya. Nggak bisa dia pakai sekarang Pak. Karena kan mumpung sekalian saya ada di sini. Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Fixkan aja kan? Nggak bisa. Tapi kalau umum Bapak memberi honor itu sah saja. Tapi kalau berapa nilainya nggak bisa Pak. Betul saja teringat tentang Ustadz lagi bicara tadi tidak ada ininya kan. Jadi kita harus lebih maju ke depan. Gimana kalau kita keluarkan honor? Iya Pak. Iya bagus. Ya. Setuju. Apalagi dari dana desa. Sudah Pak, karena memang amanah itu kepada saya, satu, mungkin di antara kita semua ini saya yang paling muda. Jadi kiranya saya ini perlulah yang namanya masukan, bila perlu kritikan. Insya Allah nomor HP saya itu 24 jam non-stop, tetap aktif. Gak perlu pakai surat-surat kaleng ke depannya, gak perlu, langsung aja ngomong sama saya. Bila perlu kalau memang gak cocok bilang. Dan saya minta izin Pak Kades, mungkin saya nggak bisa langsung nunjuk siapa-siapa orangnya. Perlu saya pikirkan juga, dikarenakan yang namanya kerja inti ini kan harus sepaket. Jadi saya minta izin, minta maaf, tidak bisa langsung malam ini saya putuskan. Itulah kemauan saya. Kalau para bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah nggak setuju dengan itu, ya saya mundur saja. Jadi masalah, karena bagi saya ini beban kan gitu kan, daripada ini nanti saya pun melangkah. Karena begini Bapak Ibu, memang nampaknya ajanya uang itu banyak itu. Tapi ya mohon maaf, saya sedikit saya mengupas sedikit. Kita ini keuangan saya kalau saya lihat setiap Jumat itu cuma paling besar 500.000. Dalam 1 bulan 4 Jumat 2 juta. Kita buka-bukaan aja Bapak Ibu. Kita kumpul. Saya lihat kepengurusan yang lalu itu untuk najib dan pembersih 1 juta. Sudah Bapak Ibu. Ditambah khatib yang setiap Jumat itu 100 limpul per Jumat. Jadi yang diolah BKM itu kurang lebih hanya sekitar, kalau dia 150 kali 4 itu 600. Berarti 1.600.000, 400-nya sisanya. Belum lagi ganti lampu, belum lagi nanti mohon maafnya bayar listrik, belum lagi yang cekuneknya. Tapi terkadang inilah yang terkadang jadi ribut. Saya mohon kepada Bapak, orang-orang tua kami, ibu kami yang kami tuakan, kiranya ya insya Allah ke depan kita lebih transparan apa yang dibilang, yang diberikan masukan oleh Pak Kades tadi. Kalau bisa anggaran kita masukkan rekening. Memang kita lihat masjid-masjid yang sudah ada di sekitar untuk asahan ini rata-rata sudah menggunakan rekening. Gak jadi masalah, kita pampangkan. Bila perlu kita pampangkan. Insya Allah ke depan kalaupun yang kita bilang yang sudah ada itu kita, kalau memang programnya bagus kita lakukan. Yang kalaupun yang katanya ada masyarakat mengatakan semalam itu kurang bagus, itu tidak perlu kita bongkar. Ke depan masa lalu itu menjadi sebuah pelajaran. Ke depan bagaimana caranya masjid ini lebih banyak. Karena Pak, saya sangat miris kadang Pak. Kita minta maaf Pak. Hari ini orang berkumpul bisa ramai. Kenapa ketika sholat berjamaah berkurang? Ada apa? Jadi ke depannya Pak, mohon maaf. Jangan bawa sentimennya, tapi lihat pandangan masjidnya Pak. Saya ketika BKM mundur dengan beberapa hari, teringat dalam otak saya Pak. Teringat apa itu Pak? Andai ketika pengurus itu jamaah itu bapak-bapak, ketika ini yang mohon maaf, saya bukan ahli-ahli kan enggak, yang taat-taat ke masjid itu andai kena grundel pergi semua, dan orang lain yang mengatakan itu harus dan lain sebagainya, siapa masjid yang mengisi?
Andai saja Pak, mohon maaf Bapak-bapak bisa dilihat, kalau satu masjid saja satu waktu nggak ada azan, maka seluruh yang ada di kampung ini berdosa. Makanya mohonnya para bapak, orang-orang tua kami, kiranya saya ini yang masih muda, mungkin ilmu saya pun masih cetek, pengalaman saya pun belum ada, kiranya lah saya minta dibimbing, diarahkan, bila perlu saya dikasih terus masukan. Karena saya nggak tahu, insya Allah setelah ini besok saya akan tanya ke KUA kayak mana kepengurusan untuk mendapatkan SK untuk kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid ini. Apakah ini seperti apa? Saya mohon petunjuk nanti dari KUA. Itu saja Pak. Demikian dapat kami sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung saja Pak Kades proses penyerahannya. Kemudian tolong juga difoto mungkin untuk dokumentasi kita. Yang lain juga silakan karena ini juga bagian daripada proses sejarah yang terjadi. Foto. Uang ada berjumlah, ibu-ibu sekalian, kalau di papan tulis 29.914.000. Pak Saino, tolong Pak dibantu Pak, itu berdua dibantu biar proses agak lebih cepat. Serahkan saya semalam 26.656. 26 juta yang diserahkan, bukan 26 juta Pak. 658. Oh, sama uang infak Jumat itu ya? Oh ya maaf Pak. Ya. Berarti bertambah dengan yang di infak Jumat. Ya Pak. 600. Ya 26.658.000 itu beserta berarti dengan infak Jumat yang semalam. Oke. 50 Pak. 50. Udahlah, dibulatkan lah itu pokoknya ya kan, Pak Kades ya. Oke. Aduh.